Tidak bisa dipungkiri dan bahkan sudah tersurat pada naskah akademik pembelajaran mendalam yang diterbitkan Kemendikdasmen bahwa beban administratif guru terbilang tinggi dan disebut sebagai salah satu kendala kurangnya kualitas pembelajaran di Indonesia. Kali ini saya hadir menawarkan solusi bagi Bapak Ibu guru untuk mengurangi beban tersebut. Saya menawarkan solusi akan beratnya membuat dokumen RPP atau modul ajar yang dikeluhkan Bapak Ibu guru. Solusi ini saya beri judul Cara Praktis Anti Ribet Menyusun CP menjadi TP, ATP sampai modul ajar nyaris tanpa mengetik. Cukup menggunakan Excel yang saya buat untuk mempermudah mapping atau pemetaan TP menjadi ATP dan sedikit pilah-pilih pendekatan, metode, media, dan jenis asesmen yang diinginkan, maka kemudian Bapak Ibu guru akan mendapatkan prompt AI otomatis yang sudah saya buat rumusnya di Excel. AI akan membantu Bapak Ibu guru mendapatkan referensi yang tepat berdasarkan prompt yang sudah saya buat. Prompt ini pun saya beri tambahan editable prompt, sehingga jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan unsur prompt, maka sangat bisa dilakukan. Nantinya dengan cara ini Bapak Ibu guru hanya bermodalkan copy paste CP dan pilih data dari drop down list yang ada, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil dokumen RPP dan atau modul ajar yang siap disimpan dalam PDF maupun dokumen Word secara otomatis. Nyaris Bapak Ibu guru tidak mengetik apapun untuk mendapatkan semua ini. Mengapa masih harus pakai Excel dan tidak langsung AI-nya saja? Karena kita membutuhkan alur tujuan pembelajaran yang tepat sesuai pemetaan CP yang dijadikan TP dengan mudah dan tepat sesuai regulasi terbaru. Jika langsung menggunakan AI, dikhawatirkan data belum masuk sempurna sebagai database utama kita dalam membuat RPP atau modul ajar ini. Bagi yang sudah advance dan memahami teknik prompting dan sudah memiliki database utama, bisa mencoba dengan cara lain yang mungkin dianggap lebih cepat lagi. Namun bagi saya pribadi, AI sampai saat ini masih membutuhkan kepastian data utama dari kita. AI tidak mengetahui segalanya, namun sangat membantu kita dalam berbagai hal. Tugas kita adalah memberdayakan AI, bukan bergantung pada AI. Kemampuan literasi Bapak Ibu guru juga sangat penting untuk tetap bisa memperbaiki apa yang sudah dibantu oleh AI. Disclaimer, konten ini bukanlah satu-satunya cara dan atau tafsir yang paling benar dari pemahaman tentang pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Namun merupakan penawaran solusi di saat guru butuh kemudahan administrasi. Dan catatan, ketika Bapak Ibu guru nantinya menonton di HP, maka bisa di zoom in dengan cara swipe 2 jari telunjuk dan jempol untuk memperbesar tampilan di layar HP Bapak Ibu saat dibutuhkan. Ingin segera tahu caranya? Baiklah, segera saya jelaskan caranya. Pertama, download aplikasi Excel yang sedang saya buka ini di deskripsi. Download juga di deskripsi file PDF capaian pembelajaran terbaru tahun 2025 untuk mapel umum bagi sekolah dan capaian pembelajaran untuk mapel PAI bagi madrasah sebagai tambahannya. Kemudian dibuka file-file tersebut sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Oh ya, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi PDF Reader untuk membaca file PDF dan menyalinnya nanti. Bisa menggunakan berbagai PDF Reader atau Writer yang intinya bisa copy teks dari file PDF tersebut. Bisa menggunakan Adobe, Nitro atau apapun. Buka juga sebuah browser internet semisal Chrome, Firefox, Edge atau lainnya. Browser ini sangat penting karena nanti akan menjadi alat terbaik ketika merapikan teks yang dikopi dari PDF agar rapi dan tidak berantakan. Oke, jika sudah siap semua, mari kita mulai. Pertama, dari tampilan menu awal Excel ini, klik tombol elemen 1. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ada nama elemen dan capaian pembelajaran atau CP yang harus diisi.
Nah, cara mengisinya cukup copy, paste, cut, paste. Atau kita bisa singkat menjadi CP. Kita buka file PDF CP-nya sesuai mapel yang diampu. Jika mapel umum, maka bukalah CP dari Kemendikdasmen. Jika mapel PAI di madrasah, maka bukalah file PDF yang dari Kemenak. Untuk mapel umum, kita langsung buka filenya, kemudian tekan Ctrl F pada keyboard untuk membuka jendela pencarian seperti yang terlihat pada layar. File ini memiliki 1691 halaman. Jadi untuk mencari capaian pembelajaran atau CP Mapel yang Bapak Ibu ampu sesuai fasenya akan sangat melelahkan untuk scroll atau menggulir scroller mouse untuk mencarinya secara manual. Caranya sangat mudah. Ketik kata kunci capaian pembelajaran, kemudian diikuti spasi dan nama mapel yang Bapak Ibu guru ampu, kemudian enter. Sistem akan mencari langsung pada CP mapel Bapak Ibu guru. Sebagai contoh, kita ketik capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Dari CP yang ditemukan, baru Bapak Ibu guru scroll ke bawah pelan-pelan untuk membaca rasional, tujuan, dan karakteristik mapel yang Bapak Ibu ampu. Pahami benar ketiga hal ini karena di sini bisa ditemukan alasan apa, mengapa, dan bagaimana mapel yang Bapak Ibu ampu ini seharusnya diajarkan dengan benar. Scroll ke bawah jika sudah paham dan temukan elemen capaian pembelajaran berdasarkan fase Bapak Ibu mengajar. Saya pikir Bapak Ibu guru sudah paham fase A, B, C, D, E, dan F. Oke, kita coba pilih yang fase D sebagai contoh. Oke, ini dia. Kita langsung copy elemennya dulu di sini. Kemudian nanti paste di Excel pada sel elemen secara langsung. Nah, ini dia aturan paste yang Bapak Ibu perlu ketahui. Ketika kita paste data teks dari PDF, maka ketika ingin paste atau menempelkannya di sel Excel, maka klik 2 kali cepat pada sel tersebut. Bukan sekali, tapi 2 kali. Sampai ada kursor berkedip di dalam sel tersebut. Fungsinya agar format yang saya buat, semisal warna sel, tidak berubah. Oke, langsung klik 2 kali cepat, kemudian Ctrl V atau klik kanan dan pilih paste. Nah, teks elemen sudah masuk. Kemudian kita tekan enter di keyboard. Kemudian kita akan ambil teks CP dari file PDF-nya sekarang. Kita pilih teksnya dan kita klik kanan, pilih copy atau Ctrl C pada keyboard. Kemudian ini berbeda dengan ketika paste elemen. Kali ini karena teks yang akan kita tempel ke sel di Excel berupa kalimat panjang bahkan paragraf, maka kita membutuhkan bantuan browser internet agar teks yang akan kita tempel rapi dan tidak berantakan. Kita coba buktikan jika tanpa bantuan browser ya. Kita langsung paste pada sel CP Excel dan kita lihat yang terjadi. Nah, beginilah yang terjadi karena kita tidak menggunakan browser internet. Nah, karena inilah kita membutuhkan bantuan browser internet. Kita langsung paste teks yang sudah kita copy ke kotak URL address di atas browser ini. Setelah tertempel, langsung saja Ctrl A untuk memilih seluruh teks yang sudah tertempel tadi tanpa perlu Bapak Ibu lihat. Setelah terpilih oleh Ctrl A atau bisa juga dengan klik cepat
pada teks sebanyak 3 kali, maka kita Ctrl X atau potong teks tersebut untuk kita pastekan di sel CP Excel dan kita lihat bedanya. Nah, beda kan? Nah, yang menarik setelah kita nanti paste teks pada sel CP, maka TP-TP pada sel di bawahnya akan otomatis tersusun. Kok bisa? Nah, ini yang harus dijelaskan. Jadi, sebuah CP pada sebuah elemen merupakan rangkaian kalimat TP. Jadi, CP itu adalah susunan kalimat-kalimat TP. Jika tiap kalimat dipisah, maka kita mendapatkan TP-TP pada elemen tersebut. Rumus Excel yang saya buat ini akan otomatis memisahkan tiap kalimat pada CP yang pada file aslinya kalimat-kalimat tersebut dipisah oleh tanda titik koma. Mari kita coba paste ya di sel CP ini. Nah, inilah hasilnya. TP-TP akan otomatis tersebar sebanyak kalimat yang ada pada CP. Apakah ini cukup untuk menjadi TP? Sebenarnya iya. Karena jika kita amati syarat sebuah bangunan TP yaitu kompetensi dan konten atau ruang lingkup, maka semua kalimat TP otomatis ini sudah memenuhinya. Mari kita cek bersama. Pada TP1 kita bisa lihat sudah terdapat kompetensi yaitu menganalisis. Cara mudah mengetahui mana kompetensi dalam sebuah kalimat CP adalah dengan mencari kata kerja pada kalimat tersebut. Kata kerja tersebut adalah kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati, seperti yang kita pahami bersama dalam taksonomi baik Bloom, Solow, atau lainnya. Untuk mencari ruang lingkup materi, maka mencari kata benda setelah kata kerja tersebut. Kata benda yang dimaksud di sini adalah kata benda abstrak materi pembelajaran, bukan kata benda real saja. Pada TP1, kata kerjanya adalah menganalisis dan ruang lingkup materinya adalah gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari teks non-sastra berbentuk teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengarkan. Pada TP2 kompetensinya adalah menganalisis dan kontennya adalah unsur intrinsik teks sastra berbentuk teks oral. Nah, sesuai dengan salah satu alternatif cara yang disebutkan dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Revisi 2024, bahwa kita bisa langsung menyusun TP dari kalimat CP-nya. Namun, jika kita mengacu pada naskah akademik pembelajaran mendalam serta kurikulum berbasis cinta pada madrasah di bawah naungan Kemenak, maka harusnya secara teori kita menginsersikan nilai-nilai KBC dan memodifikasi TP sehingga relevan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik jika memungkinkan. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan dengan aplikasi ini, hanya saja memodifikasinya langsung pada teks CP yang ada, sehingga nantinya otomatis TP-TP-nya akan menyesuaikan. Saya beri contoh misalnya pada CP elemen menyimak mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase D ini. Kita coba modif langsung CP-nya ya. Misal kita masukkan nilai-nilai KBC, empati, dan toleransi, serta konteks PM-nya misalnya dari awalnya menganalisis gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari teks non-sastra berbentuk teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengarkan, maka bisa setelahnya kita tambahi kalimat dalam konteks belajar mengajar di dalam kelas dengan empati dan toleransi. Jadi kedua tambahan modifikasi dari PM dan nilai-nilai KBC-nya bisa dimasukkan seperti ini. Namun Bapak Ibu juga bisa langsung saja tanpa memodifnya dan menyerahkan pada AI
untuk mencarikan referensi yang tepat sesuai prompt otomatis yang sudah saya rumuskan pada laman ATP nantinya. Jadi AI yang akan menginsersinya, namun insersinya akan ada pada langkah-langkah pembelajarannya. Jadi intinya sama, akan ada insersi nilai-nilai KBC otomatis by AI dan relevansi konteksnya nanti bisa ditambahkan pada kolom edit prompt AI-nya. Silakan Bapak Ibu pilih yang terbaik. Setelah TP-TP selesai dan tampil sesuai selnya pada laman tiap elemen, maka berikutnya adalah mengurutkan TP-TP tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi dan peserta didik. Bapak Ibu bisa urutkan sesuai kriteria pengurutan yang sudah saya jelaskan pada konten sebelumnya yang bisa Bapak Ibu tonton kembali jika lupa. Namun dalam konteks ini saya menggunakan pengurutan berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi Bapak Ibu pilih mana urutan TP dari yang termudah sampai ke yang tersulit dalam satu elemen ini dulu. Nantinya ketika semua elemen sudah dimasukkan, maka urutan-urutan tersebut akan terekap pada laman ATP tiap elemennya. Dan di sanalah Bapak Ibu akan mengurutkan kembali TP-TP tiap elemen tersebut akan diajarkan pada kelas berapa di jenjangnya atau fasenya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Guru berkumpul minimal teman sejawat di madrasah atau sekolah atau di forum yang lebih luas semisal KKG atau MGMP agar terjadi perspektif yang lebih luas dan konsistensi antar guru bisa terjaga. Itulah rekomendasi dari regulasi yang ada. Oke, langsung saja kita eksekusi pengurutan TP pada elemen ini. Kalau kita amati pada kata kerja operasional pada TP-TP ini, maka kita bisa urutkan bahwa menganalisis unsur intrinsik teks sastra berbentuk teks oral ini lebih mudah dan lebih perlu diajarkan terlebih dahulu sebagai fondasi TP berikutnya. Maka inputkan angka 1 pada TP2 dan angka 2 pada TP1 di kolom benahi urutan TP. Kebetulan di sini kita hanya memiliki 2 TP. Jika nanti Bapak Ibu memiliki banyak TP, maka hal serupa juga bisa dilakukan dengan pertimbangan urutan tadi. Urutan ini sepenuhnya ada pada keputusan hasil diskusi teman sejawat KKG atau MGMP yang Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan menuju pada laman ATP. Di mana nanti semua urutan yang telah kita buat pada tiap elemen akan ditampilkan sesuai dengan urutan masing-masing TP pada tiap elemennya. Coba kita klik tombol ATP ini ya. Nah, ini dia tampilan laman ATP yang saya maksud. Bapak Ibu akan mendapati bahwa semua urutan pada elemen akan ditampilkan di sini. Di sini juga saya sediakan tombol-tombol untuk mempermudah pergeseran dan pergerakan pada sel atau worksheet lain yang diinginkan. Di sini ada tombol kembali ke home atau tampilan awal. Ada tombol ATP untuk ke prompt AI, modul atau RPP. Dan tombol lainnya yang nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut. Ada juga di sini tombol print preview yang juga saya geser posisinya masuk ke laman ini dan juga tombol print ya. Langkah selanjutnya adalah memilih mana TP yang akan diajarkan di kelas awal sampai akhir sesuai jenjangnya. Karena contohnya adalah untuk fase D, maka sekarang kita harus tentukan TP apa diajarkan di kelas apa dan di semester berapa. Tentukan juga berapa JP yang akan dialokasikan untuk tiap TP yang ada, sesuai beban JP tiap mapel yang Bapak Ibu ampu. Misalnya pada mapel bahasa Indonesia di fase D ini, maka jika kita lihat pada struktur yang ada, jika di madrasah sesuai KMA 450 yang masih berlaku, maka akan didapatkan sejumlah 180 JP untuk kelas 7 dan kelas 8 juga sama 180 JP dan 160 JP untuk kelas 9. Bapak Ibu, alokasi minggu efektif atau minggu aktif per tahun itu adalah 36 minggu untuk kelas 7 dan 8 dan 32 minggu untuk kelas 9. Ini yang harus Bapak Ibu pahami.
Pada bagian atas laman ATP ini saya buatkan sel kontrol distribusi jumlah JP. Apakah sudah terdistribusi seluruhnya atau belum? Untuk mengisi alokasi JP tiap TP, maka Bapak Ibu harus mengetahui jumlah total JP per tahun pada semua kelas di fase yang Bapak Ibu ajar, dan juga jumlah minggu efektif dalam fase tersebut. Untuk itu saya membuatkan kalkulator bantu yang bisa Bapak Ibu klik di tombol kalkulator ini. Baiklah, saya coba jelaskan cara penggunaan kalkulator dan penerapannya pada laman ATP ini. Kalkulator ini untuk membantu menghitung JP tiap TP dalam status jenjang kelas agar pas sesuai dengan hitungan JP per tahun dan jumlah minggu efektif acuan. Karena ATP ini adalah gabungan semua TP dalam satu fase yang notabene terdiri dari satu atau beberapa kelas. Kalkulator ini sudah saya buat dalam dua fase utama, yakni untuk fase A sampai C untuk MI atau SD, dan fase D sampai F untuk SMP, MTS hingga SMA, MA, SMK, dan MAK ya, yang masing-masing memiliki 3 kelas. Agar memudahkan Bapak Ibu melihat dan menghitungnya. Yang dibutuhkan adalah input alokasi TP per tahun tiap mapel yang harus Bapak Ibu ketahui, kemudian inputkan ke dalam sel yang sudah disediakan. Jangan lupa input juga jumlah TP per kelas agar segera diketahui alokasi TP-nya secara umum. Sebagai contoh bisa dilihat di sini untuk mapel bahasa Indonesia. Untuk referensi mengetahui jumlah TP tahunan tiap mapel pada tiap jenjang atau fase, Bapak Ibu klik tombol ref yang ada di atas kalkulator untuk tiap jenjangnya. Di sini ada ref MI, ref MTS, ref MA ya, karena saya bergerak di madrasah, maka untuk yang sekolah bisa menyesuaikan. Oke, coba perhatikan contoh untuk mapel bahasa Indonesia pada fase D ini. Kita lihat di laman ATP. Di sini kita harus mengalokasikan JP untuk tiap TP yang sudah kita tentukan kelas dan semesternya. Maka kita cek berapa TP yang dialokasikan untuk kelas 7. Di sini misal ada 3, maka kita inputkan ke kalkulator dengan cara klik tombol kalkulator di sini. Klik tombol ATP untuk kembali ke menu isian di laman ATP. Untuk mengetahui berapa JP alokasi untuk bahasa Indonesia di fase D, maka klik tombol ref MTS, kemudian cari jumlah alokasi TP bahasa Indonesia per tahun pada tiap kelasnya, dan inputkan ke kalkulator kembali dengan cara klik tombol kalkulator untuk kembali ke laman kalkulator. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan jumlah rata-rata alokasi tiap TP di kelas tersebut. Dengan catatan bahwa kalkulator ini membantu menghitung rata-rata pada tiap TP. Tidak menutup kemungkinan ada pergeseran jumlah alokasi TP karena pertimbangan TP yang satu lebih mudah sedang TP yang lain lebih sulit. Maka Bapak Ibu bisa merubahnya sesuai kebutuhan, namun perhitungan jumlah TP setahun, TP satu fase, dan jumlah JP per minggu sudah ditemukan. Jika ingin merealokasi JP pada TP tertentu pada JP dan TP yang lain, tinggal Bapak Ibu kurangi jatah JP pada TP tertentu yang akan dialokasikan pada TP yang ingin ditambahi tersebut. Semudah itu Bapak Ibu ya. Jika sudah diisi semua alokasi JP tiap TP pada fase dan jenjang kelas yang ada, maka tugas kita selanjutnya adalah tinggal memilih dari menu drop down list pada tiap sel di sebelah kanan TP masing-masing, yang terdiri dari pendekatan, metode, media, asesmen formatif dan sumatif, apa yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan Bapak, Ibu guru dan peserta didik, dan sesuai pula dengan karakteristik materi. Maka kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan di sebelah kanannya prompt AI yang siap digunakan untuk di copy paste pada AI yang cocok. Oh ya, ada hal yang mungkin perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru tentang cara setting layout menggunakan autofilter pada laman ATP.
Jadi ketika semua elemen sudah terisi mulai CP, TP, dan urutannya, maka halaman ATP akan tampak seperti berikut ini. Terdapat baris-baris atau row yang kosong karena jumlah TP bervariasi, maka row yang tidak ada TP-nya akan kosong. Untuk membuat row kosong tersebut tidak tampil dan menyisakan hanya row yang terisi TP saja yang ditampilkan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tombol autofilter ini. Klik pada tombol ini, kemudian gulir ke bawah sampai menemukan blanks dan hilangkan centangnya. Maka row kosong akan terhidden atau tersembunyi. Untuk mengembalikannya, lakukan hal yang sama dengan mencentang kembali kotak blanks. Dengan ini Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan yang baik ketika bekerja atau ketika mau dicetak, baik cetak PDF maupun cetak kertas. Bapak Ibu guru juga bisa klik di pojok kiri atas ini untuk memilih semua sel di sheet aktif dan hilangkan warnanya. Maksud saya adalah warna latar belakangnya atau backgroundnya menjadi no fill jika ingin cetak tanpa warna background. Hanya saja setelah melakukannya jangan lupa di undo agar kembali ke tampilan awal. Jadi ini dilakukan hanya ketika mau cetak saja. Begitu juga jika ingin dilakukan pada sheet lain, semisal pada sheet distribusi jadwal TP pada pembelajaran, bisa dilakukan hal yang sama. Bapak Ibu, setelah semua langkah di atas selesai, kita tinggal menuju ke bagian jadwal distribusi TP pada pembelajaran. Klik tombol distribusi TP ini, kemudian akan didapatkan tampilan salinan ATP tentang CP, TP, diajarkan di kelas apa, semester berapa, dan jumlah JP tiap TP-nya. Nah, tugas kita sekarang adalah mengisikan jumlah tiap TP akan diajarkan di minggu keberapa di bulan apa. Isilah dengan memilih atau bisa langsung ketik jika ingin cepat tergantung kebiasaan Bapak Ibu. Isilah dengan jumlah JP per minggu di bulan apa TP tersebut akan diajarkan. Tetaplah mengacu pada hasil kalkulator berapa JP mapel yang Bapak Ibu ampu per minggunya. Jika ada jumlah yang tidak genap, maka sisanya lah yang diinputkan. Nah, jika semua sudah selesai, maka ini adalah bagian yang paling akan membuat Bapak Ibu senang. Kita ambil salah satu prompt TP dan kita kopas atau copy paste ke aplikasi AI yang kita inginkan. Di sini ada ChatGPT yang sudah kita kenal, ada Gemini, ada DeepSeek, dan satu lagi yang mungkin Bapak Ibu belum familiar adalah Manus AI. Kali ini kita akan coba menggunakan Manus AI. Maka Bapak Ibu menuju pada salah satu prompt AI, bisa prompt untuk RPP jika ingin yang ringkas, bisa juga ke prompt modul jika ingin yang lebih lengkap. Kita copy dan paste dulu di browser internet biar rapi, dan cut terus paste di Manus AI. Jika Bapak Ibu belum pernah login, maka Bapak Ibu harus login dulu dengan akun Google Bapak Ibu. Hal yang perlu diketahui, jika akun Manus AI kita adalah akun free, maka kita hanya memiliki sekitar 300 kredit per hari. Jika menggunakan akun free, jangan khawatir, ini hanya soal waktu saja. Maka tiap hari kita bisa cicil untuk membuatnya. Itu adalah strategi untuk pengguna yang free. Namun di saat krusial, saat kita butuh kredit di hari itu, kita bisa untuk merekomendasikan teman tentang Manus AI ini. Ketika teman kita sudah masuk di Manus AI, kita akan mendapatkan kredit sebesar 500 pada saat itu juga. Itulah caranya untuk menggunakan Manus AI. Nah, sekarang setelah kita paste, kita tempel di sini perintah atau prompt dari TP yang sudah tersedia dari rumus Excel yang saya buat. Kemudian kita klik tombol ini dan kemudian kita lihat sampai AI, Manus AI ini menyelesaikan tugasnya.
Memang waktunya berbeda dengan ChatGPT yang lebih cepat. Hanya saja Manus AI akan langsung menyiapkan datanya menjadi bentuk PDF atau dokumen, sehingga Bapak Ibu tidak perlu copy paste dan edit lagi ke Microsoft Word. Sebenarnya ChatGPT juga bisa. Hanya saja di ChatGPT kita akan menggunakan beberapa kali perintah. Dan mungkin Bapak Ibu nanti tidak sabar untuk itu. Makanya saya merekomendasikan untuk menggunakan Manus AI yang promptnya nanti akan langsung bisa Bapak Ibu lihat dan bisa Bapak Ibu simpan langsung tanpa copy paste lagi dan edit lagi dalam bentuk PDF atau dokumen. Nah, ini tadi sudah selesai hasil dari Manus AI, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini kan, ini sudah jadi semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca ya. Sebelum menggunakan, Bapak Ibu baca dulu, pelajari dulu mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Kemudian Bapak Ibu jika ada yang tidak sesuai bisa di skip. Atau Bapak Ibu bisa juga memerintahkan kembali Manus AI untuk merevisinya. Nah, inilah kehebatan dari AI sampai saat ini, dan inilah yang harus bisa kita manfaatkan untuk mengurangi beban administrasi Bapak Ibu guru yang memang akan sangat tinggi jika Bapak Ibu guru melakukannya dengan cara manual. Dan sekarang AI sudah semakin canggih, kita berdayakan, kita gunakan dengan tetap literasi kita tingkatkan. Oh ya, Bapak Ibu guru, yang sudah saya jelaskan semua tadi adalah ketika ATP ini meliputi semua jenjang kelas pada satu fase ya. Bapak Ibu guru yang telah menyusun ATP bersama ini bersama teman sejawat, maka Bapak Ibu tentu ada yang mungkin mengajar di satu kelas saja. Jika Bapak Ibu menginginkan menghitung dan membuat untuk satu atau kelas tertentu, Bapak Ibu bisa copy dulu ya hasil ATP satu fasenya, dan kemudian hasil kopinya itu kita buka dan kemudian kita gunakan auto filter untuk memilih berdasarkan kolom kelas atau kolom semester juga bisa. Sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa ringkas, bisa simple dalam mengerjakan tiap tugasnya, baik itu per fase, per kelas, atau nanti per semester. Nah, sekian dulu tutorial ini, semoga membantu meringankan tugas Bapak Ibu guru sekaligus mendapatkan referensi baru dari AI ya Bapak Ibu guru ya. Hasil RPP yang kita buat ini akan tetap terekam pada laman AI kita dan bisa digunakan untuk dibaca dan dipelajari serta diterapkan kapan saja tanpa harus mencetaknya, sehingga bisa dikatakan kita sudah menggunakan istilah paperless. Simpanlah, kumpulkan dan dokumentasikan dengan baik hasil yang sudah cocok bagi pembelajaran Bapak Ibu guru. Jika ada kesulitan atau kendala dalam menerapkan tutorial ini atau aplikasi ini, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba untuk perbaiki bagian-bagian yang mungkin kurang jelas.